Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah lanjutan pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Yang pertama AMMDKA dari barang baku direkomendasikan trading buy, supportnya di 1340, resisten hingga ke 1670. Medco buy on break di 980, supportnya resisten hingga ke 1090. BRMS spekulatif buy di 364, resisten hingga ke 430, dan terakhir ada BMTR pemirsa, spekulatif buy 136 hingga ke 156. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita lanjutkan kembali langsung saja kita ke MDKA Pak. Anda rekomendasikan MDKA dari barang baku. Hari ini MDKA juga tersengat sentimen dari komoditas emas. MDKA posisinya ditutup di 7,46% di 1440. Trading buy di level berapa untuk MDKA? Ya, jadi untuk saat ini sangat positif sekali. Kalau kita bicara secara teknikal, ada divergen positif dari pattern yang terbentuk di dalam saham MDKA. Jadi memang untuk harga range hari ini yaitu di 1440, 1450 ini bisa menjadi area beli atau area entry-nya gitu ya, dengan memang resisten yang kami lihat sangat lebar juga gitu ya sampai dengan di 1670. Jadi memang masih cukup signifikan penguatannya. Tetapi batasi sekali lagi jika justru malah MDKA ini jebol support yang cukup kuatnya yaitu adalah di level 1340. Begitu Pak David. Baik, posisi saat ini sudah diketahui atau belum Pak? Apakah penguatan signifikan MDKA sejauh ini didukung juga oleh dari sisi volume pembelian? Ya, jadi memang untuk kita lihat volume transaksi hari ini belum signifikan pengangkat cukup tinggi gitu ya, tetapi memang kalau kita lihat secara tren beberapa hari terakhir ada terjadi peningkatan walaupun masih belum di bawah rata 20 harinya, tetapi di sini memang kami bisa melihat cukup bertahap gitu ya. Jadi memang sobat investor juga bisa melakukan masuknya juga cukup bertahap dengan tadi resisten yang masih sangat terbuka sampai dengan di 1670. Begitu Pak David. Target sampai kapan Pak? 1670 untuk MDKA? Ya, saya pikir jika memang harga emas ini masih cukup significantly atau setidaknya bertahan gitu ya dalam tren penguatan, ya dalam jangka pendek mungkin sampai dengan di kuartal kedua achieve sampai dengan di 1670 sangat terbuka sekali Pak. Atau setidaknya akhir bulan ini. Baik, trading buy untuk MDKA penutupan hari ini di 1440 direkomendasikan masuk di level penutupan hari ini, sementara support yang bisa diperhatikan ketika MDKA berbalik arah ke 1340. Kemudian resisten yang terdekat adalah di 1670. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari MDKA kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya Pak Audi, ada Medco Pak. Tapi lebih ke arah buy on break ini 980 hingga 1090. Harga minyak mentah lebih cenderung tertekan Pak dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana Anda melihat posisi harga komoditas terhadap teknikal untuk Medco? Ya, untuk saat ini memang kalau kita bicara secara teknikal terlebih dahulu ya Pak David ya, memang cukup menarik di mana saat ini Medco sudah konsolidasi cukup panjang gitu ya, di mana bergerak sideways dalam rentang 990 sampai dengan di 1020. Jadi memang cukup sempit dan kami merekomendasikannya aja lebih ke buy on break jika dia sudah breakout level 1025. Jadi memang ini kami juga masih membutuhkan konfirmasi gitu ya, dengan memang kami juga melihat volume transaksi yang sudah mulai ada spike, tetapi jika memang sudah breakout itu memang lebih momentum yang terkonfirmasi gitu ya. Tetapi kalau kita bicara dengan harga komoditas minyak mentah ya memang di sini masih cenderung tertekan, tetapi yang bisa menjadi titik atau turning point dari Medco ini adalah ya kita bisa melihat terkait dengan rilis kinerjanya. Jadi itu juga bisa menjadi momentum, terlebih juga kalau kita lihat secara historical dividen termasuk dividen player juga, so ini juga bisa dimanfaatkan momentumnya gitu ya jika memang sudah breakout dengan resisten sampai dengan di 1090 untuk Medco, dan batasi supportnya adalah di 980. Begitu Pak David. Baik, peluang untuk ke atas level 1100-an seperti apa Pak Audi untuk Medco?
Ya, ya. Jadi memang untuk saat ini kami masih butuh konfirmasi sekali lagi, tetapi apakah dia bisa sampai dengan 1100? So dengan tadi target kami terdekat adalah 1090. Jika memang sudah breakout 1025, kami sangat pede sekali jika memang Medco at least bisa menyentuh 1990. Berikutnya adalah sampai dengan di 1100. Jadi step by step. Baik, dari Medco kita bergeser ke saham pilihan lainnya. Masih dari barang baku, ada BRMS Pak, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Supportnya saya ulang kembali 364, resistennya hingga 430. Analisis dan pertimbangan untuk BRMS. Ya, ya. Untuk BRMS memang kenapa spekulatif buy? Kami melihat di sini tendensi dari volume transaksi yang memang masih belum begitu besar. Jadi kami masih juga lebih menyarankan untuk sobat investor adalah mengakumulasi secara bertahap. Di level berapa? Untuk saat ini kami masih memberikan entry point-nya adalah di 386 sampai dengan di 390. Jadi memang masih cukup sebagai entry point-nya. Dan untuk resistennya adalah sampai dengan setidaknya di 430. Dan juga batasi jika turun ke bawah 364. Begitu Pak David. Support yang mungkin bisa diwaspadai Pak untuk BRMS? Ya, supportnya yang terdekat adalah 364 Pak David. Jadi memang ini cukup hati-hati sekali karena memang kami melihat saat ini harga BRMS masih sangat sideways, masih konsolidasi. Jadi level 360 sampai dengan 364 ini harus benar-benar terjaga dan harus tidaknya bertahan di atas level tersebut. Begitu Pak David. Baik, seberapa besar peluang BRMS untuk menembus di level 400-an Pak di tengah teknikal saat ini sampai nantinya menyentuh ke resisten yang sudah Anda targetkan tadi? Ya, ya, balik lagi tadi seperti yang kita sudah lihat dengan volume transaksi yang memang masih belum significantly adanya penguatan, lalu juga dengan tren yang bergeraknya masih lebih terbatas. Memang kami melihat di sini change-nya masih kemungkinan besar masih butuh dorongan lagi gitu ya, dengan memang mungkin bisa dilakukan secara bertahap untuk BRMS. Jadi memang di sini ya once dia sudah mulai bergerak, karena kalau kita lihat secara MACD gitu ya, ini trennya sangat flat sekali gitu. Jadi trennya tidak kemana-mana dan juga harganya juga sideways gitu ya. Jadi kami juga masih membutuhkan konfirmasi sekali lagi apakah ini bisa dalam jangka waktu dekat ya, let's see gitu ya, dengan momentum ya, salah satunya adalah terkait dengan rilis kinerja. Seperti itu Pak David. Baik, ada BRMS pemirsa, spekulatif buy, supportnya di 364, resisten hingga ke 430, dan kita beralih ke sampel yang terakhir ada BMTR. Spekulatif buy 136 dan resistennya hingga ke 156. Di penutupan sesi kedua saya akan coba update posisi dari BMTR menguat cukup signifikan di 4,35% di 144. Analisis untuk BMTR Pak Audi. Ya, ya. Untuk BMTR memang ini lebih time frame-nya jangka pendek gitu ya sobat investor. Jadi memang bisa dimanfaatkan. Kenapa seperti itu? Kami bisa melihat di sini ada sedikit, kalau saya track-nya by volume transaksi di sini memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan. So ini menjadi masuk dalam radar kami gitu ya Pak David, dengan ada indikasi volume transaksi yang cukup spike di sini. So ini kami lihat ada kemungkinan masih bisa berlanjut untuk sobat investor yang mungkin ambil posisi bisa dalam rentang 144 sampai dengan 146, ini masih oke gitu ya, dengan resistennya sampai dengan di 156. Jika memang nanti dia sudah sampai 156 dan berhasil lagi breakout, maka kami lihat next resistennya adalah sampai dengan di 176. Tetapi sekali lagi ini memang masih butuh konfirmasi walaupun volume transaksinya sudah besar. So ini juga bisa dimanfaatkan untuk tren jangka pendek terlebih dahulu. Seperti itu Pak David. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada MDKA, Medco, BRMS, dan juga BMTR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Sambil menunggu updatean posisi dari indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis, pertanyaan sudah ada beberapa yang masuk nih Pak Audi. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan SMRA, buy-nya di area 400 Pak, cut loss atau masih bisa di hold untuk SMRA? Oke. Wah, kalau baru buy di 400, harga saat ini masih di 400, so ini kami kira masih cukup di oke dulu gitu ya. Tetapi yang menjadi highlight kami adalah Summarecon hari ini memang sudah bergerak di atas MA20, tetapi masih belum signifikan ya setelah tadi kenaikannya cukup kuat, tetapi di menjelang akhir sesi kedua justru malah terjadi
pelemahan gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan dulu, tahan dulu aja, kita Ya, kasih waktu dulu, kita kasih chance dulu. Level supportnya adalah yang masih diwaspadai level 386. Selama masih di atasnya mungkin boleh kita try dulu aja. Dengan resistennya kemungkinan terbuka adalah sampai dengan di 464 sampai dengan 468. baik. Begitu, Pak Dev. Dan tadi intraday SMRA sempat ke 414, intraday tertinggi hari ini penutupan di 400 menguat di 1,01%. Di hold saja untuk Bapak Jason dari Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Audi. Kita lanjutkan kembali Pak, ada Malvin Sihite dari Depok Jawa Barat menanyakan saham MAPA Pak, nyangkut di 800. Penutupan hari ini 780, melemah cukup dalam di 4,29%. Masih direkomendasikan hold tidak? Oke, untuk MAPA kami lihat di sini break sideways-nya, ini memang sudah warning sebenarnya dengan dia turun ke bawah 800 ini, tetapi memang jika memang masih dalam zona rentang stop loss-nya, memang kami melihat peluangnya bisa turun sampai dengan 720, 730. Jika memang itu sudah masuk batas cut loss, ini sudah mulai antisipasi gitu ya Pak David ya. Memang kami lihat hari ini volume transaksi terjadi kenaikan, harga turun, dan dia breakdown support, ini menjadi sinyal yang kurang baik seperti itu untuk MAPA. Tetapi jika memang kembali lagi menguat, maka resisten terdekatnya adalah bisa sampai dengan di level 840. Baik. Selanjutnya ada Bapak Victor dari Malang menanyakan saham Antam, Pak Audi, support dan resistennya di harga berapa? Antam hari ini juga menguat signifikan. Ya, hari ini Antam sebenarnya uji resisten. Halo Pak Audi. Ya, tampaknya jaringan terganggu pemirsa. Tadi menanyakan Antam menguat di 4,09%, di mana di penutupan perdagangan hari ini di 1.655, di mana Antam ditanyakan oleh Bapak Victor dari Malang, support dan resistennya. Di sepanjang perdagangan hari ini saham Antam lebih cenderung bergerak di zona hijau, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1.620. Sementara intraday harganya pada sepanjang perdagangan hari ini sempat menyentuh level terendah di 1.615, level tertinggi di 1.690, di mana level tertinggi intraday hari ini sempat disentuh beberapa menit pasca pembukaan pada pagi tadi. Namun level 1.690 tampaknya tidak mampu dipertahankan oleh Antam. Meskipun masih bergerak di zona hijau, penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Intraday terendah tadi di 1.615 dan di penutupan hari ini menguat di 4,09% di 1.655. Di mana dalam sepekan terakhir saham Antam lebih cenderung mengalami penguatan. 6 bulan terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, sempat ke 1.690. Baik, Pak Audi tersambung kembali, silakan analisisnya untuk Antam, Pak. Halo Pak Audi. Ya, halo Pak David, mungkin boleh diulang lagi suaranya. Oke. Cek selalu untuk Antam, Pak, support dan resistennya. Halo Pak, Antam Pak Audi. Ya, menguat di 4,09% di 1.655, di mana dalam beberapa waktu terakhir sempat menguat di 1.685, menguat di 4,09% untuk Antam. Di mana secara year to date pemirsa, posisi Antam, posisinya juga mengalami posisi dari year to date di 8,52% penguatan. Pak Audi, Antam Pak? Ya, halo Ya. Pak David. Ya. Balik lagi Pak. Ya, sorry tadi Pak. Ya, ini memang untuk saat ini Antam tadi ya, dalam area resistennya cukup kuat 1.700. Jika memang dia sudah breakout, kami lihat 1780 masih menjadi target berikutnya. Begitu Pak David. Baik, kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan SCMA Pak, support dan resistennya. Di penutupan perdagangan hari ini, SCMA ditutup di posisi 198, menguat di 5,88%. Ya, SMA secara teknikal kemungkinan ada technical rebound, ini bisa dimanfaatkan. Resistennya kami lihat terbuka baru itu adalah di 212.
dan memang ini akan membentuk pola double bottom nextnya jika dia breakout sampai dengan 238. Jadi step by step level support yang mesti dijaga adalah di 186 ini yang memang harus dijaga kuat. Baik, penutupan hari ini di 198 menguat di 5,88%, masih ada ruang penguatan resisten hingga ke 238 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan tapi waktu kita cukup terbatas dan kita akhiri kebersamaan kita untuk kali ini dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan berpartisipasi kembali di waktu dan di program yang sama. Pak Audi, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Sama-sama Pak David, terima kasih. Baik, Bapak Octavianus Audi, Vice President PT QM Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.